Oke, hai Nasang. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Kak Kintara. Halo. Oke, Kak Kintara mau memperkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu? Oke. Halo, perkenalkan nama aku Kintara. Aku semester 7 dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Oke, nah kita kan kali ini mau sedikit ngobrol tentang budaya Jepang Oh ya iya, Kak boleh, ya. boleh, boleh. Nah, dengar Kakak ini habis baru aja pulang dari Jepang ya Oh Kak ya? iya, betul. Oh, kalau boleh tahu itu dalam rangka apa ya Kak di Jepang? Aku waktu itu ke Okinawa Ya. dalam rangka student exchange di sana itu selama 6 bulan. Wow, 6 bulan di sana guys. Oke, jadi bisa kita mulai ya Kak? Oh iya, Oke. bisa. Nah, setahu aku nih ya Kak, di Okinawa itu kan punya iklim tropis ya, sama dengan di Indonesia ya Kak ya. Iya, Berbeda betul. dengan iklim sedang yang ada di kebanyakan di Jepang gitu ya Kak. Iya, Nah, iya. gimana sih Kak Kintara itu memandang lifestyle atau cara hidup warga lokal Okinawa di sana? Apakah punya perbedaan yang cukup signifikan dengan masyarakat Jepang yang tinggal di pulau utama atau pulau Honshu di Jepang itu sendiri Kak? Oh ya, kalau dari aku ya memandang lifestyle dari orang Okinawa itu, mereka itu di Okinawa itu fun fact ya, di Okinawa itu banyak lansia. Jadi tuh banyak apa ya, yang berumur panjang di sana itu. Jadi mereka itu makanannya juga emang yang kebanyakan apa ya, yang kalau yang aku sering makan di situ kayak raw fish gitu loh. Jadi kayak misalnya sushi itu yang kayak bener-bener mentah. Iya, bener. Jadi mereka itu makanannya itu karena apa ya? Karena Okinawa itu dekat sama laut ya. Jadi mereka tuh buat dapetin apa ya, daging ikannya juga yang apa ya, banyak dan juga apa namanya, masih fresh gitu loh si ikannya itu. Terus kalau setiap aku juga kalau misalkan lagi nunggu mau naik bis nih, misalnya pas di halte juga itu banyak lansia yang lagi nunggu bis juga. Iya, jadi tuh pas aku kesana juga, oh berarti emang banyak juga lansia di sana gitu. Terus kalau misalkan di mana tuh dibandingkan sama yang di mainland ya berarti ya, mainland Jepang. Kalau menurut aku ya dari pengalaman aku yang pernah ke Tokyo waktu itu gimana ya? Kalau di Tokyo itu kebanyakan orang-orang itu kalau misalkan mau pergi kerja atau mau apa ya, mungkin pergi jalan-jalan gitu ya, itu di Eki-nya itu kebanyakan orang tuh kalau jalan tuh apa ya, buru-buru gitu loh. Sementara waktu pas aku di Okinawa orang-orangnya santai banget gitu loh. Santai banget. Iya, santai banget. Waktu pas aku ke mana ya, ke mainland Jepang, aku bener-bener kaget banget gitu loh, kayak orang tuh bus gitu loh kalau jalan. Jadi pas di Tokyo kemarin tuh aku gak kerasa, oh aku ternyata jalan cepet juga gara-gara mereka gitu loh. Gitu. Jadi padahal menyesuaikan diri gitu ya Kak. Betul, gitu. Jadi sebenarnya mirip dengan di Indonesia juga ya Kak, tapi di Indonesia juga kan kayak di Jakarta gitu. Iya. Punya pace yang sama kayak orang-orang di Tokyo gitu ya kayak. Jadi tuh mungkin menurut aku ya kalau misalkan dibandingkan sama Indonesia, misalnya kayak Jakarta itu Tokyo, kalau misalkan Okinawa itu misalnya kayak apa ya, mungkin Bali atau NTT gitu. Jadi kan jauh dari apa ya, ibu kota dari Indonesia. Jadi tuh apa ya, kebiasaan mereka juga beda gitu loh. Yang kayak di Jakarta kan maksudnya kalau di sana kan orang-orangnya juga apa ya, sama lah kayak di Tokyo yang kayak misalnya kalau jalan juga cepet gitu. Tapi kalau di Okinawa itu beda banget, kayak santainya tuh bener-bener kerasa santai banget. Mereka tuh orang kalem banget gitu. Gitu. Kalau Kak Kintara sendiri tuh lebih senang dengan kehidupan yang santai kayak di Okinawa gitu atau di Tokyo gitu kayak apa-apa serba cepet gitu Kak? Aku sebagai orang Indonesia yang pernah tinggal di Jepang, aku jujur lebih suka di Okinawa karena Okinawa itu dari iklimnya aja udah ngepas banget buat orang Indonesia gitu. Maksudnya nggak dingin, nggak apa ya, nggak panas banget waktu itu. Soalnya kan aku waktu itu waktu Aki sampai Fuyu aku di sana. Gitu. Jadi mungkin kalau Natsu sama Haru aku belum pernah nyoba di sana ya, kayak gimana di Okinawa itu seperti apa itu aku belum tahu. Cuman tuh waktu pas waktu pas Aki itu apa ya, iklimnya tuh apa ya, ngepas banget gitu. Maksudnya nggak yang panas, nggak dingin banget gitu. Dan itu emang cocok banget. Soalnya kan aku
jujur orang Bandung ya, aku asli dari Bandung ya, jadi tuh waktu pas tinggal di sana tuh nggak yang panas, nggak yang dingin banget, cocok gitu. Jadi mungkin menurut aku orang Indonesia mau tinggal di di Jepang tuh mending menurut aku di Okinawa. Okinawa tuh lebih cocok menurut aku. Nah, Gitu. Oke Kak, masih dengan pembahasan kondisi geografisnya Okinawa yang berbeda dengan pulau utama di Jepang itu Betul. Kak. Nah, setahu aku juga nih Kak, dari informasi yang aku tahu terutama di masalah bahasa ya. Orang Okinawa itu kan punya dialek sendiri. Oh, betul, Terutama yang aku tahu aja sih Kak, itu kata terima kasih di Okinawa itu kalau nggak salah Nive de Biru ya Kak. Oh iya, betul. Itu Kak. Nah, dari pandangan Kak Kintara itu gimana sih kondisi real terutama dalam orang-orang masyarakat lokal Okinawa berbahasa di situ, seperti itu Kak. Oke. Ya. Kalau dari yang secara realnya ya, yang pernah aku lihat dan dengar, sebenarnya itu, oh iya, aku mau ngasih tahu kalau misalkan dialek bahasa Okinawa itu namanya Uchinaguchi. Uchinaguchi Gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya ya, yang pernah aku lihat dan dengar, sebenarnya tuh orang-orang kalau pakai Uchinaguchi itu, kalau yang kayak misalnya Gen Z-nya ya gitu, Ya, orang-orang Gen Z, mudanya gitu. jujur jarang ngomong Uchinaguchi, jarang. Oh, jadi mereka pakainya bahasa Jepang yang Jepang. kita pelajarin itu Kak. Oh, Iya. Walaupun mereka orang Okinawa asli, tapi apa ya? Jarang. Aku dengar-dengar tuh jarang mereka ngomong pakai bahasa Uchinaguchi. Mungkin karena aku orang asing ya. Iya, Kak. Jadi kalau misalkan mereka pakai bahasa dialek Okinawanya sendiri, ke kitanya nggak tahu gitu. Jadinya mereka pakai bahasa Jepang yang seperti yang kita pelajari di BKJ gitu. Kalau misalkan kayak pakai Uchinaguchi itu biasanya orang-orang lansia biasanya. Misalnya lansia sesama lansia ngobrol gitu biasanya. Gitu sih yang yang pernah aku lihat dan dengar sih gitu. Kalau misalkan nih Kak, misal Kak Kintara berkunjung ke toko-toko gitu kan, kalau di Jepang itu aku lihat banyak yang emang sudah berumur tapi tetap masih bekerja gitu loh Kak. Nah, misal pernah nggak sih Kakak datang ke sebuah toko atau ke mana gitu yang pegawainya itu orang sudah cukup berumur, apakah mereka tuh tetap pakai Uchinaguchi itu Kak? Kalau mungkin karena dari orangnya tahu ya aku orang asing, karena aku pakai kerudung juga ya di sana. Jadi mereka itu pakainya bahasa Jepang sih. Langsung bahasa Iya, Jepang mungkin biasa karena gitu. tahu aku gaikokujin gitu ya, orang asing gitu. Jadi namanya Uchinaguchi ya Kak. Betul. Kenapa nggak seperti dialek-dialek lain yang biasanya ada kata bengnya gitu Kak, kayak Kansai beng gitu-gitu? Apa ya? Aku juga jujur kurang tahu sih. Jadi pertanyaan yang bagus untuk kita cari tahu nanti guys. Betul. Oke Kak, masih sama lagi. Oke, Kalau di boleh. Indonesia itu ya Kak, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara itu kayak punya pola bahasa dan budaya yang mirip-mirip kan Kak. Iya, betul. Okinawa kan tadi iklimnya tuh sama kan Kak dengan Indonesia. Apakah dengan begitu tuh Okinawa punya budaya ataupun bahasa yang mungkin mirip dengan Indonesia, atau terutama di negara-negara Asia Tenggara gitu, atau ini ya Kak, kan Okinawa kan sebenarnya sangat jauh dengan pulau utama Jepang. Betul. Dari budayanya itu lebih mirip ke negara-negara yang ada di Asia Tenggara, atau lebih mirip dengan yang ada di Jepang itu sendiri, atau bahkan tidak mirip di keduanya gitu Kak? Menurut Kak Kintara gitu bagaimana ya Kak? Oke. Sebenarnya itu Okinawa itu malah mirip sama Cina. Cina Iya, Kak? karena kan Okinawa itu kan deket banget tuh sama Taiwan, sama Cina. Bahkan dari Okinawa ke Taiwan itu lebih kayaknya kalau naik pesawat tuh cuma sejam doang deh. Cuma sejam doang. Iya. Soalnya itu kalau di sana itu di Okinawa itu ada yang namanya tuh Kastil Shuri namanya itu. Kastil Shuri. Kastil Shuri namanya. Nah, Kastil Shuri itu ornamen bangunannya itu warna merah semua. Itu bener-bener Cina banget. Cina banget gitu. Dan bahkan di Okinawa itu ada yang namanya patung Shisa. Patung Shisa itu kayak patung anjing singa gitu. Anjing singa iya, gitu anjing ya. singa. Jadi tuh bener-bener kayak Cina banget jujur gitu. Tapi kalau masalah kayak masalah budaya dari Jepangnya masih ada, karena Okinawa itu kan masih termasuk Jepang juga ya. Nah,
Yang masih samanya itu ketika misalnya budaya baris berbarisnya itu sama. Baris berbaris, kayak antri Antrenya, ya, betul ya, betul Kak. betul. Bahkan dari apa ya, di transportasi juga budaya Jepangnya masih ada. Masih Misalnya kental kalau banget. ada orang mau nyebrang di zebra cross, mereka berhenti dulu gitu. Ah. Nggak kayak yang di Semarang sini. Yang di mana itu, Kak? Aduh, yang di mana itu? Gitu. Iya. Gitu. Jadi apa ya, budaya Jepangnya masih ada, tapi kalau misalkan Asia Tenggara kayaknya nggak ada deh. Oh, nggak Nggak ada. ada. Jadi lebih ke Jepang sama Cina. Okinawa itu. Betul. Jadi meskipun punya keadaan kondisi geografisnya hampir mirip dengan negara Asia Tenggara, itu tidak mempengaruhi signifikan terkait budayanya gitu ya. Iya. Nah, Kak, pastinya ya pindah dari Indonesia ke Jepang itu dengan bahasa dan budaya yang berbeda itu pasti butuh namanya adaptasi ya, Kak. Oh iya, betul-betul. Gimana sih dari Kak Kintara itu selama di sana menghadapi tantangan baru yang mungkin ada karena perbedaan bahasa, budaya yang ada antara Indonesia dan Jepang itu sendiri? Gimana, Kak? Oke, aku dari budaya ya. Iya. Kalau dari budaya, mungkin aku kaget dengan budaya apa ya, baris berbaris sih, Oh ya. gitu. Soalnya tuh, apa ya, ketika aku melihat di jalan raya, ternyata mereka tuh naik mobil sama naik motor tuh tertib banget gitu loh. Gak kayak yang di Indonesia. Kalau misalkan di Indonesia itu kan kalau naik motor nyelip-nyelip gitu ya. Selip kanan, Tapi kalau selip mereka kiri, itu gak berani. Padahal aku tuh mikir, padahal bisa aja nyelip. ya. Tapi aku mikir kayak, kenapa ya mereka segitu tertibnya gitu loh. Naik mobil aja harus yang apa ya, gak bisa apa ya. Kan kalau misalkan di Indonesia itu kan kalau misalkan di jalur ini gak ada motor atau mobil, mending kesini deh biar cepet gitu. Tapi kalau di sana enggak. Mereka mengikuti garisnya gitu loh. Oh, nggak ada yang pindah, Nggak ada yang baris gitu pindah, ya, atau buat nggak. nyelip gitu, Kak? Iya, itu aku kagetnya tuh di situ. Dan yang kedua, ketika aku mau nyebrang di zebra cross, misalnya di zebra cross itu nggak ada yang namanya apa ya namanya itu, Aushingo tuh apa namanya ya? Lampu lalu lintas. Oh, Lampu lalu ya. lintas itu misalnya kan ada, misalnya kalau misalkan si lampunya merah kan berarti kita bisa nyebrang tuh. Iya. Nah, itu misalnya pas di jalan tuh cuman ada zebra crossnya aja, nggak ada lampu lalu lintasnya. Nah, kalau misalkan kita mau nyebrang nih, ada mobil, pasti mobil itu berhenti. Oh, langsung berhenti tanpa kita harus gini-gini dulu Tanpa ya, kita Kak? gini-gini, enggak. Itu yang bikin aku kaget. Aku kayak, loh padahal bisa langsung maju aja, aku bisa nunggu jalanan sepi tuh gak apa-apa. Tapi tuh mereka itu nungguin kita. Soalnya tuh ternyata aku baru tahu kalau ternyata pejalan kaki itu kastanya lebih tinggi. Oh, kastanya lebih Jadi, tinggi daripada pengendara. Jadi pejalan kaki dulu, baru yang apa, orang yang punya transportasi, mau itu mobil atau motor gitu. Itu yang paling aku wahnya tuh kayak, kenapa di Indonesia nggak kayak gitu ya, gitu loh. Semoga mungkin di Indonesia entah berapa tahun ini, semoga kita sendiri juga yang jadi bibit-bibit buat itu ya, Kak ya. Betul. Oh iya, kan kalau anak kecil ini aku lihat-lihat ya, Kak, habis nyebrang itu pada membungkukkan membungkukkan badan gitu ya, Kak. Apakah itu mungkin dari remaja sampai ke pegawai kantoran, apakah tetap seperti itu juga, Kak? Selama aku di Okinawa enggak sih. Oh, gitu. Mungkin itu cuman kayak apa ya, yang cuman kita lihat di apa ya, media sosial aja, mungkin kayak cuman beberapa doang ya. Cuman selama aku tinggal di sana, aku belum pernah ngeliat ada yang ngebungkuk itu. Nggak pernah, soalnya tuh mereka tuh udah tahu pasti pengendara mobil atau motor pasti bakal berhenti kalau ngelihat itu gitu. Kalau ngelihat ada orang mau nyebrang gitu. Kalau kira-kira nih dari Kakak selama 6 bulan di sana itu ada kesulitan apa itu, Kak? Misal dalam mungkin bahasanya atau apa gitu, Kak? Ada tidak, Kak? 6 bulan. Ya. Apa ya? 6 bulan. Bentar, aku mikir dulu, nggak apa-apa ya, bentar. Kayaknya ini boleh deh. Aku selama 6 bulan itu agak bingung sama orang Okinawa yang ternyata mereka punya budaya ngaret. Budaya ngaret? Iya. Datang Jadi terlambat gitu, Kak? Iya. Oh. Jujur, iya. Soalnya tuh jujur Okinawa itu beda banget sama yang di mainland. Iya. Karena tuh aku tuh pernah nungguin bis, harusnya tuh datang misalnya jam 9.15 seharusnya. Tapi tuh baru datang jam 9.50.
Jauh banget dong Kak ya. Iya, jadi tuh aku tuh baru tahu juga ya, ternyata tuh dari senpai aku yang di apa ya, senpai orang Indonesia tuh pernah bilang ke aku kalau ternyata tuh daerah yang ternyata jauh dari mainland itu budayanya makin lama makin bener-bener beda banget. Jadi tuh kalau di Jepang itu kan bener-bener waktu itu apa ya, harus tepat waktu Iya. gitu. Tapi kalau misalkan di Okinawa itu bis aja ngaret gitu. Kalau misalkan misalnya ada acara nih, Iya. ada ya acara gimana ya misalnya. Aku waktu itu pernah ikut acara persahabatan Okinawa dan Indonesia. Itu di posternya itu dibilang jam 11, tapi Jam baru 11. mulai jam 12. Wah. Soalnya itu kayak jam 11 tuh cuman embel-embel doang. Soalnya tuh sebenarnya itu mulainya jam 12, tapi kita di poster udah jam 11 aja gitu. Jadi biar orang-orang tuh udah pada dateng Iya, sebelum jam 12 gitu. Beneran di Okinawa tuh kayak gitu. Wah. Kalau Iya. yang ini kayaknya mirip ya kayak. Iya, Kayak eh, gitu. Jadi Wah. selama aku di 6 bulan tuh kenapa ya Okinawa tuh beda banget gak kayak di mainland ya gitu. Kayak malah bener-bener mirip Indonesia banget gitu. Ngaretnya ada gitu. Gitu. padahal kalau masalah yang bus tadi itu kayaknya fatal banget nggak sih Kak ya? Iya, Soalnya aku makanya. pernah baca berita juga, Heeh. itu tuh ada keterlambat, itu kayaknya di mainland sih Kak. Oh iya. Ada keterlambatan kereta tuh, bahkan dari pihak kereta tuh benar-benar ngumumin permintaan maaf, padahal tuh kayak cuman semenit 2 menit gitu Kak. Iya. Tapi kalau di Okinawa itu kereta gantung Iya? itu alhamdulillah belum pernah Oh, telat sih. alhamdulillah. Tapi Pas bis banget ya. aduh gitu. Tapi kalau di bis tuh aku belum pernah ngeliat si supirnya kayak minta maaf ke kita tuh enggak Oh. gitu. Bahkan pernah jujur mungkin karena si bis apa ya, si supir bisnya udah capek ya, Iya. itu pernah agak marah-marahin ke kita. Itu pernah, soalnya kayak turun naik gitu. Oh, Itu bener-bener pernah kayak gitu. kayak gitu ya Kak. Iya, Itu dengan pernah. suaranya tuh keras dengan latihan gede, nadanya tinggi terus keras gitu, atau cuman sekedar kayak marah Kayak aja gitu Kak? apa ya, agak teriak soalnya kan kalau di bis di sana itu Iya. mereka ada mic Oh, ada yang mic mic-nya. kecil gitu buat apa ya, misalnya ada orang mau naik bis nih tapi Tsutomate kudasai itu kan nanti ada orang mau turun dulu Iya. gitu. Nah, jadi mereka tuh pakai komunikasinya pakai itu gitu. Tapi waktu itu aku pernah sih kayak dimarah-marahin gitu. Tapi itu tergantung si supir bisnya sih, ada yang baik, ada, tapi ada yang Ya, agak nyebelin, gitu. ada gitu. Ya, jadi beda-beda juga sih gitu. Bisnya itu kayak BRT yang gede gitu atau feeder gitu ya Kak? Enggak, bis yang kayak kalian lihat di Jepang gitu. Aduh, aku lupa. Yang kalau kita naik tuh kita pakai Suica gitu misalnya. Bayarnya itu Oh, apa? Iya, kayak gitu. oke. Cuman kalau di Okinawa itu mereka bukan pakai Suica, kan kalau apa ya, di sana itu kan terkenalnya Suica ya. Ya. Tapi kalau di Okinawa itu Suica nggak bisa dipakai. Oh. Pakainya Okika. Okika itu Okinawa card. Okinawa. Jadi ada- Okika itu cuma bisa dipakai di Okinawa, Okinawa aja. aja Jadi ya, kalau Kak. misalnya kita ke mainland pakai Okika itu nggak bisa. Nggak bisa. Jadi harus punya Suica, harus beli dulu gitu. Gitu. Oke, nah Kak, di Okinawa ini tuh ada komunitas khusus orang Indonesia nggak ya Kak? Oh, Nah, apakah di komunitas itu ada kegiatan kebudayaannya gitu? Misal, nah kebudayaannya itu kebudayaan Indonesia atau Jepangnya itu ya Kak kira-kira? seperti yang tadi udah aku mention itu, aku waktu itu pernah ikut acara persahabatan Indonesia dan Okinawa. Nah, jadi di setiap daerah di Jepang itu pasti ada komunitas Indonesia. Itu pasti ada. Dan itu ada IG-nya, itu namanya PPI. Oh iya, PPI aku Iya. denger sih Kak itu. Jadi tuh setiap prefektur tuh pasti ada PPI-nya tersendiri gitu. Iya. PPI Okinawa itu ada. Itu biasanya itu kita setiap tahun suka ngadain yang itu acara persahabatan Okinawa dan Indonesia. Dan ternyata dan juga waktu itu di Ryudai sendiri itu waktu itu ada guru bahasa Indonesia. Dan itu orang Jepang. Orang Jepang Iya. ngajar bahasa Indonesia. Iya. Wah. Jadi tuh senseinya tuh punya kelas bahasa Indonesianya sendiri, dan senseinya juga emang kenal baik sama PPI Indonesia gitu. Waktu itu kita pernah
ngadain makan takoyaki bareng waktu Makan itu. takoyaki. Wah. Kayak makan masak bareng takoyaki gitu. Eh, Dan biasanya waktu itu kalau misalkan sesama PPI Okinawa itu biasanya kalau misalkan lagi bulan puasa suka bukber bareng Wah. kayak gitu. Sholat Hmm. misalnya kalau lagi lebaran ada sholat Idul Fitrinya ada, terus lebaran barengnya juga ada gitu. Kalau misalkan kadang waktu itu pernah kalau misalkan tahun baru nih, waktu itu pernah ngumpul bareng, kita makan-makan bareng, kayak bikin waktu itu kita pernah bakar-bakaran sate itu pernah kayak gitu. Terus waktu itu kita lihat petasan tuh pernah bareng Nabi gitu. ya, Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan di sana ngerasa sendiri, nggak usah khawatir soalnya setiap prefektur pasti ada PPI gitu. Pasti banyak orang Indonesia di Jepang tuh banyak banget gitu. Aku dengar dari cerita Kak Gintara itu kayaknya hidup di Okinawa emang seseru itu ya kayaknya. Nah, bagi teman-teman yang mau lebih tahu daily life-nya Kak Gintara bisa gimana Kak? Kalian bisa follow Instagram aku @kintarakasihR_. TikTok aku kalau misalkan kalian mau lihat video-video daily life aku selama di Okinawa, kalian bisa lihat di TikTok aku di @josamakire. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya tentang kehidupan di Okinawa, boleh banget DM ke Instagram aku. Ya, betul sekali. See you. Bye-bye.